Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan hari ini, kita satu dalam doa, kita berdoa. Terpuji kekal namamu Bapa di sorga, siang ini kami anak-anakmu akan membaca serta merenungkan firman-Mu. Tuntunan kuasa Roh Kudus Tuhan yang akan menyertai hamba-Mu ini, biarlah boleh menyampaikan firman-Mu seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati anak-anak-Mu yang akan mendengarkan, kuasai dengan Roh Kudus-Mu agar firman-Mu ini boleh mereka pakai di dalam menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Bapa, bersabdalah kepada kami anak-anak-Mu, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada saat ini saya pilih dari pertama Tesalonika pasal 5 ayatnya yang ke-16 hingga ayatnya yang ke-18. Firman Tuhan berbunyi, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Sebagai tema pembacaan kita pada saat ini, mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Saudara-saudara, jujur dikatakan bahwa tidak mudah untuk mengucap syukur untuk segala hal dan segala situasi. Hanya ketika hidup kita berjalan dengan baik, saat itu kita mudah untuk mengucap syukur. Nah, ketika kita sakit, kita berduka dan terpuruk, di situ kita sangat sulit untuk mengucap syukur. Bukan mengatakan tidak bisa, tapi sangat sulit. Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan mengatakan dan Tuhan menginginkan kita untuk mengucap syukur dalam segala hal, dalam segala situasi hidup apapun yang kita alami, kita harus tetap mengucap syukur. Nah, di sini kita harus membedakan, kita diajak mengucap syukur dalam segala hal, bukan mengucap syukur untuk segala hal. Mengucap syukur dalam segala hal, bukan mengucap syukur untuk segala hal. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, itu dua hal yang sangat penting dan sangat berbeda. Kita diajarkan untuk tetap bersyukur pada Tuhan karena kita sakit, berduka, dan ditimpa kemalangan. Tetapi Tuhan mengajak kita selalu bersyukur kepadanya meskipun kita dalam keadaan sakit, berduka, atau terpuruk. Nah, inilah yang membedakan orang percaya dengan orang yang belum percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara, mengapa kita harus percaya? Mengapa kita harus bersyukur dalam segala situasi? Nah, di sini hanya satu jawaban yang mutlak. Karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam kehidupan kita. Itulah yang dikehendaki Allah di dalam kehidupan kita, untuk tetap senantiasa mengucap syukur. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, hari ini keluarga hambanya mengundang kita ke rumah ini untuk bersama-sama bersyukur ketika kita
mengadakan acara syukuran seperti ini dengan mengundang banyak orang, sesungguhnya itu bukan mau menunjukkan bahwa kita sedang berhasil, bahwa keluarga kita lebih baik, lebih diberkati. Bukan. Dan Tuhan dan saya percaya bukan itu maksud keluarga di sini. Tetapi karena firman Tuhan tadi kita diajarkan bersyukur dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, untuk itu ada dua hal yang menjadi perenungan kita bersama. Ada dua hal yang akan menjadi perenungan kita bersama. Yang pertama yaitu bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bisa kita baca dalam Mazmur 106 ayatnya yang pertama. Ini ajakan pemazmur bagi kita. Dasarnya bersyukur karena Tuhan itu baik. Tuhan itu selalu baik di dalam kehidupan kita. Dasar kita bersukacita bukan dari diri kita, bukan kebaikan kita, bukan kesuksesan dan kebolehan kita, tetapi karena kebaikan Tuhan. Karena kesetiaannya yang tidak putus-putusnya untuk kita semua. Banyak hal yang disyukuri keluarga hambanya di sini, namun satu yang spesial hari ini karena saudara di rumah ini telah menyelesaikan studi dan telah diwisuda. Tuhan selalu baik, itulah dasar kita mengucap syukur. Tuhan itu baik karena keluarga hambanya masih Tuhan pakai untuk tugas pelayanan kesehatan, bukan dengan membekali ilmu spesialitas patologi kesehatan. Bapak, Ibu, Saudara, hambanya Timotius juga pernah mengucap syukur. Dia mengatakan, "Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku." Satu bisa kita baca di 1 Timotius pasal 1 ayat 1 Timotius 1 ayatnya yang ke-12. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, sesungguhnya Allah tetap setia kepada kita. Allah senantiasa memelihara kehidupan kita. Allah itu tidak pernah tidak mengasihi kita. Walaupun
terkadang kita merasa Tuhan tidak menyertai kita. Tetapi sesungguhnya Dia selalu bersama-sama dengan kita. Dia tidak pernah menutup pintu bagi kita. Kitalah yang menutup hati untuk Tuhan. Benarlah ungkapan ini, jika Anda melihat langit mendung, pastilah bahwa Anda sedang tidak memakai kacamata hitam. Nah, artinya bahwa jika karena memakai kacamata hitam, kita melihat hujan akan turun. Maka baiklah kita membuka kacamata hitam kita. Bila kita merasa Tuhan menjauh dan tidak menyertai kita, sesungguhnya kitalah yang tidak membuka hati kita untuk Dia. Tuhan selalu ada dan tidak pernah akan meninggalkan kehidupan kita. Oleh sebab itu, kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Ya. Yang kedua, bersyukurlah dengan segenap hati dan ceritakanlah perbuatan Allah yang ajaib itu. Mazmur 9 ayatnya yang kedua. Nah, di sini pemazmur dengan segudang pengalamannya bersama Tuhan mengajak kita untuk tetap bersyukur dengan segenap hati kita. Artinya terhadap Tuhan kita harus total, tidak setengah-setengah. Bentuk syukur kita yang terbaik adalah ketika kita mau mempersembahkan seluruh hidup kita bagi Tuhan. Baik waktu, tenaga, harta, pikiran, akal budi, terutama kasih sayang kita. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bersyukur dengan segenap hati tidak akan menyayangkan waktunya untuk pekerjaan Tuhan. Tidak merasa rugi dan tidak menyesal memberi hartanya untuk pekerjaan Tuhan. Tidak merasa sia-sia memberi tenaganya untuk pekerjaan Tuhan. Tetapi sebaliknya, dengan penuh kasih sayang dan ketulusan, menolong sesama tanpa meminta balas, sebab Tuhan memperhitungkan segala kebaikan kita. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya bukan mau mengatakan jika ada pasien inang tidak usah minta duitnya, tetapi yang terutama adalah tugas sebagai dokter spesialis adalah alat bagi Tuhan untuk pelayanan kasih dan memberi kesembuhan kepada banyak orang. Tugas mulia yang dilakukan dengan ketulusan, kelembutan dan kasih serta keyakinan kepada Kristus akan menjadi kabar gembira bagi dunia ini. Kita dalam dunia ini kita memiliki tugas masing-masing. Apapun pekerjaan itu,
Apapun yang kita kerjakan, mari kita lihat dan kita pakai itu sebagai alat di tangan Tuhan. Kita pakai semuanya itu sebagai alat bahwa kita dipakai Tuhan untuk memuliakannya. Pekerjaan dan tugas apapun yang dikerjakan dengan ketulusan hati, keyakinan kepada Kristus akan membuahkan kebaikan kepada kita. Kebaikan keluarga dan bahkan gerejanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, dengan demikianlah kita menceritakan perbuatan Allah yang ajaib. Selamat berbahagia untuk keluarga hambanya serta anak-anak dan keluarga besar yang mengucap syukur hari ini. Kiranya firman Tuhan menguatkan Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin.